price to earningnya hanya 2,5 saja, dan dividen yieldnya juga cukup gede sampai 2%, dan bahkan hutangnya juga sangat sedikit. Kok bisa ada saham semurah ini? Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest, dan kali ini kita akan membahas saham eBay. eBay adalah salah satu e-commerce raksasa di Amerika ya. Ukurannya sudah sangat besar, meskipun kalau dibandingkan dengan Amazon ya tentu saja masih lebih kecil ya, karena Amazon itu market capitalnya sekarang di 1 triliunan dolar, sedangkan eBay itu market kapitalnya hanya 23 miliar dolar saja. Tapi meskipun kecil, ini ukurannya juga bisa dibilang sangat besar ya kalau dibandingkan dengan e-commerce yang lainnya. Nah, yang menarik, eBay itu kan udah ada sangat lama ya, dari tahun 1990-an, dan merupakan salah satu startup yang selamat dari dot-com bubble yang meledak. eBay awalnya itu adalah perusahaan e-commerce yang fokusnya itu selain penjualan itu adalah di bidang lelang ya. Dan eBay juga bisa mengirimkan produk-produknya itu sampai ke Indonesia juga. Kita lihat di sini ya, bisa sampai ke Indonesia, tapi tentunya harus diperhatikan karena akan dikenakan bea masuk Sobat Investor oleh bea cukai. Nah, yang menarik, eBay itu juga terus berkembang ya, karena baru-baru ini eBay juga melakukan inovasi dengan memasuki dunia NFT Sobat Investor. Tentunya ini menjadi bukti bahwa eBay itu cukup tanggap dengan perubahan dunia digital ya, terutama di bidang cryptocurrency Sobat Investor. Satu lagi inovasi yang dilakukan eBay adalah peluncuran Vault Facility, yaitu fasilitas penyimpanan untuk menyimpan trading card yang berharga. Nah, banyak orang termasuk di Indonesia juga memiliki trading card ya. Di Amerika banyak dalam hal olahraga seperti ini, tapi yang di Indonesia banyak juga trading card seperti Yu-Gi-Oh atau juga Pokemon, itu banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Dan memang eBay juga dikenal sebagai tempat untuk mencari trading card. Contohnya kita coba cari Pokemon card. Itu banyak tersedia di sini Sobat Investor. Nah, ini adalah bukti bahwa eBay itu terus berinovasi ya dalam perkembangan dunia digital seperti sekarang. Kita bahas perusahaannya ya. eBay itu sudah memiliki jangkauan yang sangat luas, mencapai 190-an pasar ya, 190-an negara Sobat Investor. Dengan total aktif buyernya itu mencapai 142 juta orang di seluruh dunia. Itu sekitar separuh dari warga negara Indonesia ya, pasar dari eBay. Kelihatan dong betapa besarnya pembeli dari eBay ini Sobat Investor. Oke, lanjut kita ke sahamnya Sobat Investor. Saham eBay dalam hari bursa terakhir di tanggal 14 Juni tahun 2022 itu turun tipis ya, 0,8%. Dalam 5 hari terakhir turun 10%. Wow, luar biasa ya penurunannya. Tapi emang ini lagi turun ya. Jadi hampir semua saham akhir-akhir ini itu turun ya. Kita lihat di sini. Di sini ada fitur juga untuk compare nih. Kita lihat di sini dalam 5 hari terakhir kan memang turun nih 10%. Tapi sebenarnya PayPal itu bahkan turun lebih banyak sampai 18%. Meta itu juga sampai 15%. Tesla 8%. Semua turun ya Sobat Investor. Dalam 1 bulan terakhir juga turun 5%. Dalam 6 bulan terakhir sudah turun sampai 35%. Wow, ini luar biasa ya penurunannya. Dalam 1 tahun terakhir ternyata turun 35% juga. Dalam 5 tahun terakhir masih naik sampai 25% Sobat Investor. eBay itu sudah turun dari titik tertingginya sebesar 47% Sobat Investor. Ini sudah diskon hampir 50% ya dari titik tertingginya. Dan memang sekarang polanya seperti itu sih. Kita bandingkan dengan Amazon. Amazon juga sudah turun dari titik tertingginya itu sebesar 44%. Jadi hampir sama ya, memang sekarang pasarnya sedang bearish. Jadi banyak perusahaan tuh memang sekarang sedang turun. Artinya sekarang adalah kesempatan bagi kita para investor untuk memilih perusahaan-perusahaan mana yang akan kita beli dan hold jangka panjang, karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk meraih cuan ya kalau kita hold dalam jangka panjang ketika nanti pasarnya sudah kembali naik Sobat Investor. Nah, lanjut kita bahas ke valuasinya. Market capitalnya sudah saya sebutkan tadi ya, masih cukup kecil sebenarnya, masih 23 miliar dolar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amazon yang sampai 1 triliun dolar Sobat Investor. Nah, yang menarik, price to earningnya itu hanya 2,5 saja. Ini sangat murah dari segi manapun Sobat Investor ya. Kita bandingkan dengan Amazon, price to earningnya itu mencapai 49, jauh ya, jauh lebih murah dibandingkan dengan Amazon. Dan yang lebih hebat lagi Sobat Investor, Amazon itu belum membagikan dividen, tapi
eBay itu sudah membagikan dividen sampai 2%. Dividen 2% cukup besar ya Sobat Investor. Artinya ini adalah saham yang sangat menarik baik kita nilai secara valuasi ataupun bagi orang-orang yang ingin menikmati dividennya Sobat Investor. Lanjut kita ke laporan keuangannya, ke finansialnya. Mungkin ini yang membuat orang agak nggak yakin dengan eBay karena labanya kurang stabil. Tapi sebenarnya kita lihat di sini ya, labanya memang naik turun, tapi sebenarnya kalau dilihat dari revenue-nya itu konsisten nih Sobat Investor ya. Hampir selalu naik. Di bulan Juni tahun 2021 itu revenue-nya naik 14%. Di bulan September atau kuartal ketiga tahun 2021 revenue-nya juga naik 10%. Di bulan Desember revenue-nya naik 5%. Dan di bulan Maret revenue-nya turun 5% Sobat Investor. Tapi kalau kita bandingkan dengan Amazon, sebenarnya Amazon juga hampir sama saja Sobat Investor, meskipun ini naik terus ya. Tapi di bulan Maret net income-nya juga turun atau labanya juga turun sampai 147% meskipun revenue-nya masih naik tipis ya 7% Sobat Investor. Jadi mungkin di laporan keuangan kuartal terakhir eBay itu sedikit lebih buruk daripada Amazon, tapi secara overall masih cukup bagus Sobat Investor. Kita lihat lagi secara tahunan, kita lihat nih secara tahunan itu juga terus meningkat Sobat Investor. Ini di tahun 2021 revenue dari eBay itu naik 17% ya atau 10 miliar dolar dan labanya juga meningkat sangat banyak sampai 140% Sobat Investor. Sedangkan di tahun 2020 juga naik ya, tahun 2019 itu turun tipis, tapi dalam 2 tahun terakhir di tahun 2020 dan tahun 2021 itu konsisten naik Sobat Investor. Tahun 2018 ini revenue-nya turun 12%, tahun 2019 turun 14% ya, fasenya sedang turun. Di tahun 2020 naik cukup banyak sampai 19% dan net income-nya juga naik sangat banyak sampai 200% Sobat Investor. Dan di tahun 2021 ini yang lebih hebat lagi, revenue-nya naik 17% saja, tapi net income-nya naik sampai 140%. Ini banyak sekali. Jadi intinya eBay itu masih cukup bagus ya secara laporan keuangan dari 2 tahun terakhir Sobat Investor. Meskipun secara kuartal ya, di kuartal pertama tahun 2022 itu sedang menurun performanya baik secara revenue ataupun secara net income Sobat Investor. Jadi bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi jangka pendek, mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin performanya belum meningkat, tapi kalau kita hold jangka panjang bagi Sobat Investor yang yakin, tentu saja ini adalah waktu yang bagus ya, karena secara valuasi meskipun sekarang performanya sedang turun sedikit Sobat Investor, tapi valuasinya masih sangat bagus, yaitu price to-earning-nya masih 2,5%, padahal secara tahunan performanya terus meningkat Sobat Investor. Lanjut kita ke situs MarketBeat untuk melihat lebih dalam mengenai fundamentalnya eBay. Nah, eBay itu diperdagangkan di Nasdaq Sobat Investor ya, dan memiliki jumlah karyawan yang tidak terlalu banyak, hanya 10.000 saja. eBay didirikan tahun 95 Sobat Investor, sudah sangat lama ya. Nah, kita cek di sini, eBay itu sudah membukukan keuntungan ya, tentu saja dengan return on equity yang cukup bagus, bukan cukup sih bagus Sobat Investor, karena mencapai ROE-nya itu mencapai 20%. Sedangkan return on asset-nya 7%. Itu membuktikan bahwa eBay itu cukup profitable Sobat Investor. Lanjut kita ke bagian debt-nya, karena ini penting ya untuk melihat apakah perusahaan itu mampu bertahan dalam jangka panjang atau tidak. Dan ternyata debt to equity ratio dari eBay itu sangat bagus, yaitu hanya 0,93 saja. Modalnya eBay itu masih lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya Sobat Investor ya. Apalagi current ratio dan quick ratio-nya juga di atas 1, artinya eBay itu memiliki kas yang cukup untuk membayar semua hutang-hutang jangka pendek. Lanjutnya, selain price to earning yang 2,5 kalinya saja, ternyata secara price to sales juga sama murahnya, yaitu hanya 2,2 saja Sobat Investor. Artinya baik secara growth ataupun secara value, eBay itu sangat bagus. Apalagi ditambah lagi secara price to book-nya yang hanya 2,8 saja, tentunya sangat murah ya. Perusahaan Amerika sebesar eBay dan memiliki price to book ratio hanya 2,8 itu bisa dikategorikan sebagai price to book yang sangat murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti Amazon, Etsy, atau bahkan lebih murah dibandingkan dengan Shopee ataupun Tokopedia sekalipun Sobat Investor secara price to book ya. Dari sini kelihatan bahwa secara fundamental eBay itu sangat bagus dan sangat kuat. Dan bagi yang yakin bahwa eBay akan terus bertahan dan akan terus berkembang ke depannya, sekarang adalah waktu yang sangat bagus untuk membeli eBay karena sekarang harganya sedang diskon Sobat Investor, sudah turun sampai 40% ya, sampai 47% dari titik tertingginya hampir 50%, dan price to-earning-nya juga sangat murah. Dan yang lebih hebat lagi, kita cek lagi di situs Nasdaq,
eBay ini sudah membagikan dividen ya dengan yieldnya sekitar 2%. Dan menurut situs Nasdaq, eBay itu tergolong cukup rajin membagikan dividen ya. Datanya dari tahun 2019, ini 2019, 20, 21, dan 2022 itu eBay terus membagikan dividen, dan rata-rata dividennya itu sebanyak 4 kali setahun sobat investor. Dan bahkan di tahun 2022 eBay sudah membagikan dividen sebanyak 2 kali. Wow, sangat rutin sekali membagikan dividen kan. Jarang sekali ada perusahaan yang valuasinya bagus, growth-nya bagus, dan sudah membagikan dividen seperti ini. Secara analis research, ternyata valuasinya juga hanya buy saja, nggak sampai strong buy. Ini bagi sebagian orang yang mencari rekomendasi strong buy mungkin kurang ya, karena ini hanya buy saja, nggak sampai strong buy berdasarkan 24 analis. Jadi cukup banyak analis yang merekomendasikan eBay. Kenapa rekomendasinya hanya buy saja? Kemungkinan karena eBay ini memiliki pesaing yang sangat serius, yaitu Amazon, yang secara valuasi jauh-jauh lebih besar sobat investor. Nah, tapi meskipun eBay ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amazon, tapi kalau kita lihat secara valuasi dan juga fundamental, sejauh ini eBay itu baik-baik saja sobat investor, dan terus berkembang dan bertahan. Jadi tentu saja jika kalian benar-benar mencari perusahaan yang memiliki valuasi yang murah dan terus bertumbuh dan membagikan dividen, eBay ini bisa banget dijadikan pilihan sobat investor. Apalagi eBay ini tergolong cukup bagus ya secara climate change score-nya, yaitu mencapai A-, artinya eBay itu adalah perusahaan yang cukup peduli dengan lingkungan. Apakah menurut kalian eBay itu layak untuk diinvestasikan, atau kalian lebih memilih berinvestasi di perusahaan yang lainnya seperti Amazon? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.